Sekali lagi, shalom dan selamat malam saudara-saudari sekalian. Shalom. Itu luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Ya, pada malam hari ini saya diberi kesempatan ya, pertama-tama karena anugerah Tuhan yang memberi ya saya bisa hadir di sini dan juga dari pihak pengurus TP3MI untuk saya menyampaikan sebuah seminar motivasi di sini. Dan hari ini adalah kali pertama saya menyampaikan sharing di sini. Yang sebelumnya saya pernah 2 kali sharing di Paskida ya, tentang investasi dan keuangan. Tapi hari ini saya akan berbagi dengan yang bertemakan The Quantum Leap in Your Life, gitu ya. Setiap orang itu merindukan ada suatu perubahan dalam hidupnya. Tapi sebelum kita memulai seminar ini, mari kita sekali lagi bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada kami dan keadaan yang baik sehingga kami ada pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kuduskanlah dan sucikanlah hamba-Mu ini ya Tuhan, dan urapilah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bukan menurut kehendak-Ku tapi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan urapilah setiap pribadi yang ada di sini ya Tuhan, hati dan pikiran dari setiap pribadi di ruangan ini ya Tuhan, biarlah hati kami hanya tertuju padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berilah pengertian kepada kami sehingga kami dapat mengenal dan mengerti lebih dalam akan kehendak-Mu ya Tuhan. Apa maksudnya kami berada di dunia ini, apa misi besar yang akan kita lakukan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, quantum leap in your life, yaitu suatu lompatan besar di dalam hidup kita. Ya, setiap pribadi merindukan ada perubahan di dalam hidupnya. Ya, ketika kita sesudah tamat SMU, kita rindu gitu ya, kuliah dan juga bekerja gitu ya. Awal kita pada saat kita mau bekerja, wah kita sangat semangat sekali. Wah, saya hari pertama kerja. Setelah kerja 1-2 hari, 1-2 bulan, apalagi 1-2 tahun, merasa jenuh gitu ya. Sepertinya perusahaan ini bukanlah tempat saya berada gitu, merasa jenuh. Ataupun ada orang yang mula-mula baru pacaran, wah semangat sekali gitu ya, apalagi masa-masa promosi gitu ya, maksudnya PDKT gitu, wah semangat sekali, indah sekali. Tapi setelah berjalan beberapa waktu, ya situasi sudah berbeda. Gak ada di sini pacarnya romantis sekali dan setia sampai akhir zaman gitu. Ya, ketika ya hari ini saya lebih banyak berbagi tentang masalah karir dan bisnis gitu ya. Setiap kita bekerja dan kita merasa jenuh, kita merindukan ada suatu perubahan gitu ya. Ada suatu perubahan yang besar gitu ya. Tapi tidak setiap orang merindukan, maksudnya setiap orang merindukan perubahan besar, tapi tidak setiap orang mendapatkan perubahan besar gitu ya. Masa perubahan besar pasti positif dan makin lama makin merosot. Mula-mula gaji 3 juta, lama 2 juta, 1 juta. Kita maunya 1 juta, 4 juta, 10 juta, 20 juta gitu ya. Setuju nggak itu? Nah, amin gitu ya. Nanti next slide-nya. Setiap orang juga mempunyai satu kerinduan ya, melihat, wah, contohnya yang berumur 25 tahun dan melihat teman kita yang dulu setelah waktu SMA, tapi pada saat ini, wah dia udah sukses, oh dia sudah jadi pimpinan cabang sebuah bank, dia sudah jadi pengusaha sukses gitu. Padahal waktu dulu dia SMA, saya lebih pintar dari dia, kok dia bisa lebih sukses dari saya gitu ya. Atau kita bukan melihat teman kita melihat konglomerat atau orang-orang lain yang lebih sukses atau suksesnya sangat besar gitu ya. Kita mempunyai kerinduan ya, dalam bahasa Mandarin lebih tepat yaitu xianmu gitu ya. Xianmu itu ada suatu diterjemahkan bahasa Inggris, itu bukan hanya admire saja, tapi kita rindu ingin seperti dia gitu ya. Perkembangan di dalam hidup kita bukan hanya dalam karir, ya dalam relationship, tapi juga di dalam pelayanan gitu ya. Dan pelayanan kita juga harus bertumbuh kan, gitu ya, bertumbuhnya. Mana tahu di antara saudara-saudara sekalian ada yang nanti mau jadi hamba Tuhan gitu kan. Ataupun saudara-saudari sekalian yang jago singa, saya melihat di sini potensi loh, seperti Christian tuh kayak Ed Watson gitu kan. Iya banyak sekali orang berpikir, oh nanti saya sudah jadi single artis rohani, baru saya ekspresi saya seperti artis rohani. Tapi sebelum kita menjadi seseorang
kita harus be that person gitu ya. Maksudnya bukan menjadi orang itu. Maksudnya kita kalau ingin menjadi seorang single rohani, ekspresi kita juga harus bersikap seperti seorang single rohani. Ya, saya melihat Kristen itu ya seperti ya ya di dalam juga karir kita ingin pada saat kita menjadi staff di sebuah bank, kita melihat pimpinan cabang kita, wah begitu bagus, begitu luar biasa, kita ingin seperti dia gitu. Tapi jangan lupa, be yourself kembali. Kita ingin seperti dia, hanya dia sebagai pattern, ya, pattern aja. Bisa dia sebagai mentor kita, mengajar kita, ataupun kita bisa belajar dari dia. Kembali kepada be yourself, and remember, ya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, bahwasanya Tuhan memberikan kemampuan dan fungsi kepada setiap kita itu adalah berbeda-beda. Yang bilang perumpamaan talenta. Mari kita membuka Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sudah mendapatkannya? Amin. Ya, saya membacakan ayat 6-nya, saudara-saudari ayatkan dulu. Ya, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya untuk ia berangkat. Ayat 5, tadi ayat 5 saja. Kenapa? Segera, ini penting. Kalau ada yang bawa stabilo itu boleh distabilokan ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang. Kalau dalam bahasa Mandarin bukan menjalankan uang, tapi tertulis dalam masang去做生意, ataupun ini yang dari International Version 新资本. Terjemahan itu, kalau terjemahan standar masang去做买卖. Berarti hamba yang mempunyai 5 talenta ini pergi untuk berbisnis, makanya dia mendapatkan laba. Kalau bahasa Inggris hanya to go to work gitu ya, dia ikuti dari bahasa aslinya ergadio, go to work gitu. Ia menjalankan uang lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, di ayat 18 kadang kita berpikir bahwa hamba yang mendapatkan 1 talenta itu tidak kerja apa-apa kan, seolah-olah. Sebenarnya hamba yang punya 1 talenta itu juga kerja. Dia pergi menggali lubang kan. Dia menggali lubang gak sembarangan gali loh. Dia harus mencari buah-buah, dan biasanya zaman dulu mereka menyimpan harta karunnya itu di tempat-tempat yang sangat tersembunyi. Jadi dia seperti orang yang mau beli properti, dia cari dulu daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Ya, cari, kerja keras loh dia. Udah cari, udah dapat, mau tengah malam aja gali lubangnya, kalau enggak siang-siang dilihat orang. Usaha keras kan, tapi kerja kerasnya itu bukan dikehendaki oleh tuannya. Jadi hari ini juga sama seperti dalam kehidupan kita. Kita jangan berpikir, oh saya sudah kerja keras gitu ya, saya kerja ini, saya kerja itu. Kita harus introspeksi diri, apakah yang saya kerjakan ini itu adalah kehendak Tuhan atau kehendak saya sendiri. 20 ya sekarang. Lama, saya 14 berarti 20 gitu ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan menunjukkan saya apapun yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan barang tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar, stabilo juga. Karena ini adalah poin yang penting. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.